sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu. Bun, untuk kasus Pertama-tama tentunya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat sehingga pada hari yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk hadir di Polda dalam rangka acara donor darah yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Tentunya semua teman-teman media sudah mengetahui, kayaknya sudah cukup viral ya berita saya ya. Heboh Bunda. Heboh. Saya pribadi sebenarnya tidak menginginkan berita ini sampai naik ke permukaan. Tapi sebagai istri sah, tentunya saya perlu memperoleh satu perlindungan dan pengamanan buat saya. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Adnan. Tentunya sebagai istri sah telah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya. Pelakor. Mungkin apa? Pelakor Bu, pelakor ya? Ya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu rumah tangga orang ya. Berebut laki orang. Laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Berapa aset Bun yang dipalsu? Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati. Nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Yang satu itu asetnya apa? Asetnya itu rumah di Bandung. Bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu, ya kan? Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Bun, dugaan isuan perselingkuhan ini diketahui dari kapan sih Bun? Awalnya Bun? Sebenarnya sudah lama. Apakah yang dulu itu? Iya, sebenarnya sudah lama, tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga diri saya. Tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan bahkan menjadi satu konsumsi publik, tidak sama sekali menginginkan. Tetapi saya merasa sebagai warga negara saya tidak sendirian, tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu saya juga dibantu oleh pengacara, karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelakor juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran, Allah membukakan pintu taubat untuk mereka semuanya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik, itu harapan saya. Tetapi dalam waktu yang 2 tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dan hal ini. Bun, dengan orang yang sama kah yang 2 tahun yang lalu itu Bun? Masih sama. Masih sama perempuan muda itu ya Bun? Emang tahu perempuan yang mana Bun? Yang dulu isu awal itu Bun, bener Bun? Masih Bun? Iya. Bun, berarti udah nggak serumah ya Bun? Udah nggak serumah, udah. Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa,
magic, mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya, apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak satu, setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Anak-anak gimana Bun? Kan anak-anak sudah pada besar ya. Ini ketika mengetahui masalah ini seperti apa sih Bun? Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan tak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap itu sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, zolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Bun, kemarin Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Bun, kemarin beliau mangkir dan panggilan kepolisian nggak terbuka. Kalau Alasannya dari pihak mau sana saya bertemu nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi silakan aja gitu. Alasannya kemarin nggak datang kan karena pengen ketemu Bunda di luar. Tahunya Bunda lagi di Tidak luar ada. negeri. Dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi nggak mungkin untuk bisa menghindar gitu. Jadi jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran-pembenaran. Kalau memang sudah salah, ya mengakuilah kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak untuk memaafkan? Bun, dari respon yang kemarin gimana sih? Kebongkaran perselingkuhan, akhirnya Bunda tahu tentang foto perselingkuhan yang Timon itu gimana ceritanya? Sangat mudah. Ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya, dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenarionya Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke Bun, ini kan dari pihak sono kan sudah sempat preskon ya Bun ya. Dari Bunda sendiri menanggapi preskon dari pihak suami gimana? Tidak apa-apa, semua warga punya hak untuk memperoleh satu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuman benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai, dan juga pihak kepolisian yang berwajib, bahkan sampai ke tingkat pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru satu aset, artinya sudah menyelamatkan aset-aset yang lain belum sih Bun? Sudah ngecek belum sih Bun? Takutnya Kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami, tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum ya. Kalau aset mau diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang dipalsukan, aset apalagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Bung, selama 2 tahun masih dinafkahi nggak Bun selama beliau? Sama sekali tidak. Tidak. Bunda, berapa ujungnya ini akan Sudah berapa tahun Bun tidak dinafkahi? 2 tahun lebih. Bun, ujungnya ini akan proses hukum atau bagaimana Bun? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bun, tapi sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dengan si pelapor atau pihak keluarga pelapor, suami atau pada saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelapor, tapi pelapornya malah kabur dari saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.